Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang maha besar dan maha agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari sebuah proses. Proses yang terjadi pada zat, pada benda, pada makhluk seluas langit dan bumi. Proses itulah yang dikatakan benar. Benar jalannya. Benar prosesnya. Tidak ada yang salah dalam proses. Apakah proses itu bertujuan untuk membangun, ataukah proses itu bertujuan untuk menghancurkan? Itu jalannya itu benar. Hukum sebab akibatnya itu benar. Itu sehingga dikatakan kebenaran. Artinya kebenaran itulah yang tegak di langit dan di bumi.
Ya, dengan kebenaran manusia diperjalankan. Dengan kebenaran manusia diadili. Dengan kebenaran manusia diberikan ganjaran atas perbuatannya masing-masing. Nah, itu. Ya. Jadi kebenaran itulah yang hidup, yang bekerja di langit dan di bumi. Ya. Atau kita mengatakan Allah. Itu. Ya. Allah yang berkuasa. Ya. Kebenaran itu yang berkuasa. Itu. Ya, kebenaran dari proses itu. Proses itu berkuasa. Ya. Apabila proses itu ya didorong oleh dasar hukum yang kuat, ya, maka proses itu pasti berhasil. Tujuannya pasti sampai. Ya, tidak gagal. Apabila syaratnya sudah terpenuhi, maka proses pasti terjadi. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dielakkan. Itu kebenaran itu. Dari. Ya. Nah, jadi semuanya itu terjadi pada zat, wilayah zat. Ya, kalau tidak ada zat di situ, nah itu tidak ada kejadian, tidak ada proses. Ya. Nah, jadi proses itu terjadi di dalam wilayah langit dan bumi. Ya, karena langit dan bumi dipenuhi oleh zat. Ya, oleh benda, oleh makhluk. Ya, segala sesuatunya. Semuanya zat. Proses terjadi di situ. Apakah prosesnya lemah atau prosesnya tinggi? Itu terjadi di situ. Dari. Tentu kekuatan dari sebuah proses tentu bergantung kepada zatnya. Yang bergantung kepada tata letak benda. Tata letak zat. Ya. Itu. Nah, contohnya saja ya. Apabila tubuh kita itu keluar dari tata letak, itu proses yang mendorong pertumbuhan kita itu lemah, tidak tinggi. Nah, ya, kalau proses itu lemah, itu tidak mampu meluruskan jiwa raga kita, tidak sampai. Nah, itu. Ya, pembentukan jiwa raga kita tidak sampai karena prosesnya lemah, dorongannya lemah, tidak kuat. Ya. Tetapi kalau tata letak diri kita tepat, nah itu ya, berada di jalannya, itu prosesnya tinggi. Nah, dorongannya kuat. Ya, mampu meluruskan jiwa raga manusia. Berhasil. Nah, itu. Ya. Nampak. Jadi kuat atau lemahnya sebuah proses itu dipengaruhi oleh tata letak. Nah, seperti Arab itu kan jauh dari
garis edar matahari. Ya, matahari kan tidak berada di atas kepala. Nah, kalau Indonesia matahari itu di atas kepala. Ya. Atau proses di Indonesia itu prosesnya tinggi, proses alamnya. Itu proses yang tinggi mendorong pertumbuhan. Ya, mendorong pertumbuhan manusia sampai masak, sampai matang. Tetapi kalau Arab itu jauh dari garis edar matahari. Nah, proses alamnya rendah. Proses yang rendah itu dorongannya lemah. Nah, itu ya, tidak mampu mengangkat manusianya. Ya, tidak mampu meluruskan manusianya. Paling-paling separuh jalan. Nah, tidak sampai masak, tidak sampai matang. Nah, itu hukumnya. Itu kalau kita berbicara proses itu. Ya, kenapa ada? Ya. Ya. Keimanan seperti itu pula. Kuatnya keimanan manusia itu diperkuat oleh tata letak diri yang tepat. Ya, diperkuat oleh kesempurnaan jiwa raga kita. Ya, karena iman itu, naiknya iman, meningkatnya iman, ya, itu ditingkatkan oleh kesempurnaan, kelengkapan. Nah, itu, ya, sama dengan tubuh kita. Ya, kalau tubuh kita banyak yang kurang, ya, ada yang kurang di badan kita, catat A. Ya, itu kekuatan itu tidak naik. Kemampuan tidak naik, artinya tidak meningkat, tidak penuh. Tetapi kalau tubuh kita lengkap, ada semuanya, kekuatan itu naik, meningkat, penuh. Iman seperti itu. Nah, itu. Ya, apabila segala sesuatunya lengkap di badan kita, iman itu naik, meningkat, makin kuat. Ya, tuh. Ya, apabila tata letak diri kita tepat, iman itu meningkat. Tetapi kalau tata letak diri kita tidak tepat, iman itu kurang naik, kurang kuat. Kenapa? Ya, seperti Arab itu, ya, itu tata letak daerahnya itu tidak tepat itu, keluar dari garis edar matahari. Semakin jauh dari matahari itu makin lemah itu. Proses alam itu lemah. Apalagi daerahnya benua. Benua itu kan luas daerahnya itu. Proses alamnya menyebar. Itu ya menurun. Tetapi kalau pulau itu daerahnya kecil, proses alamnya naik, berkumpul. Ada. Nah, itu berbeda itu. Itu deh. Ya. Jadi keimanan orang-orang Arab, itu keimanannya tidak sampai. Hakul yakin tidak sampai itu. Tidak penuh di badan.
Itu karena dipengaruhi oleh tata letak. Dipengaruhi oleh tata letak daerah yang tidak tepat. Nah, sedangkan orang Indonesia itu berada di daerah garis edar matahari, garis khatulistiwa. Atau itu proses alamnya tinggi. Itu mengangkat, itu naik. Keimanannya itu penuh itu. Itu deh. Aku adalah aku. Hakul yakin itu diperoleh di Indonesia, bukan di Arab. Jadi akunya itu aku itu yang dikatakan aku itu adanya di Indonesia, nggak ada di Arab. Benar ya. Akan nampak. Itu ikatan-ikatannya, hubungan-hubungan. Hubungan dengan alam. Kata letak diri di atas permukaan bumi. Kita jangan berpikir ibadah bisa menyempurnakan diri kita. Hanya dengan ibadah saja kita sempurna. Itu tidak bisa. Sempurnanya manusia, yang sempurna itu fisik. Itu deh. Akhlak yang benar itu meluruskan tata letak diri, tata letak fisik. Meluruskan susunan jiwa raga kita. Itu akhlak yang sempurna, akhlak yang benar itu berfungsi untuk meluruskan jiwa raga, jasmani rohani, sehingga penciptaan diri kita sempurna. Ibadah seperti itu. Gerakan ibadah, gerakan yang berfungsi untuk meluruskan susunan jiwa raga manusia. Sehingga manusia berhasil diciptakan menjadi manusia sempurna. Jadi ibadah itu berakibat kepada tubuh. Sementara tubuh kita itu berhubungan dengan alam. Alam itu memberikan tekanan kepada tubuh. Contohnya saja kita berada di Arab. Kita sholat di Arab. Sholat itu berfungsi meluruskan jiwa raga. Sementara alamnya itu tidak sempurna. Tidak seimbang, tidak lengkap. Alam yang seperti itu memberikan tekanan kepada tubuh fisik, jiwa raga. Betapapun kita berusaha menyempurnakan, meluruskan jiwa raga, alam itu menggagalkannya. Alam itu menggagalkan. Alam yang tidak lengkap, alam yang tidak sempurna, alam yang tidak seimbang, alam yang tidak tepat tata letaknya, daerahnya, itu bersifat tidak meluruskan. Alam yang seperti itu tidak mampu meluruskan manusia. Siapa saja manusia yang berada di sana itu tidak bisa diluruskan. Alam itu yang menghalangi.
Jadi usaha manusia meluruskan diri di Arab itu tidak sampai, tidak selesai, tidak penuh. Paling-paling 70%. Tidak sampai 100%. Itu hukumnya. Itu ikatan-ikatan manusia ya, antara ibadah dengan alam. Ya, kemampuan ibadah dan tekanan-tekanan atau dorongan-dorongan dari hukum alam. Itu. Tetapi kalau kita berada di daerah Indonesia, daerah Indonesia lengkap. Kata letaknya seimbang. Alamnya sempurna. Itu. Salat kita di daerah Indonesia, salat itu berfungsi untuk meluruskan jiwa raga. Alam Indonesia itu membantu. Itu. Ya, membantu diri manusia. Ya, sehingga manusia sempurna. Itu deh. Alam Indonesia itu tidak bekerja untuk membelokkan pertumbuhan. Alam Indonesia itu berfungsi meluruskan pertumbuhan jiwa raga manusia. Tidak memberikan tekanan. Atau, ya, kalau Arab itu memberikan tekanan. Alamnya itu memberikan tekanan kepada jasmani rohani. Itu. Berusaha kita mengangkat diri kita di Arab, alam itu menjatuhkannya. Berusaha kita meluruskan diri kita di Arab, alam itu menahannya, menghalanginya. Atau berusaha kita menyempurnakan jiwa raga kita di Arab, alam itu membatasi. Jadi usaha kita tidak sampai. Itu kalau kita berada di Arab. Tapi kalau kita berada di Indonesia, alam itu membuka jalan. Karena daerah Indonesia seimbang. Alam itu membuka jalan. Berusaha kita meluruskan diri kita, menyempurnakan diri. Itu sampai itu. Ya, 100%. Usaha kita menyempurnakan jiwa raga kita itu berhasil. Itu. Kenapa? Ya. Ilmu ini yang tidak dimiliki oleh manusia. Itu dia. Ya, berapa orang Nabi dan Rasul di Arab itu. Itu jiwa raganya tidak sempurna. 100% itu tidak sempurna. Paling-paling 80%. Tidak sampai. Udah. Kenapa? Jadi kita tidak bisa menduga-duga. Ya. Kita tidak bisa menduga-duga Allah menyempurnakan diri kita. Apabila Allah berkehendak, Allah menyempurnakan. Allah bekerja dengan ilmu. Melalui proses alam. Kalau alamnya tidak sempurna, bagaimana? Alam yang tidak sempurna, ya, alam yang tidak sempurna itu tidak mampu menyempurnakan manusia. Kalau alamnya sempurna, itu mampu menyempurnakan manusia. Allah bekerja dengan alam. Ya, kalau kita berdoa, ya Allah sempurnakan jiwa ragaku. Bagaimana cara Allah menyempurnakan jiwa raga kita? Ya. Tentu melalui alam. Proses alam. Hubungan manusia dengan alam.
Dengan itu manusia disempurnakan. Tapi kalau alamnya tidak sempurna, seperti Arab itu, alamnya tidak lengkap. Nah, ya, alamnya tidak seimbang, tidak sempurna, tentu manusia yang berada di daerah itu tidak akan sempurna. Nah, tuh kesempurnaan manusia di sana tidak sampai 100%. Ya, paling-paling 80%. Walaupun dia nabi, walaupun dia rasul, tidak sempurna. Nah, itu. Nah, itu ketentuan. Ya, itu. Jadi usaha manusia dalam menyempurnakan diri, ya, itu terikat secara hukum dengan alam. Tidak bisa kita hanya mengharapkan ibadah saja. Ibadah saja yang kita harapkan menyempurnakan diri, tidak bisa. Harus ada usaha lain. Atau hubungan manusia dengan benda-benda, dengan makhluk, dengan alam, ya, dengan sebuah daerah, hubungan itu mempengaruhi sempurnanya manusia atau tidak. Itu juga mempengaruhi. Bukan ibadah saja. Ya. Nah, jadi banyak dibutuhkan ilmu pengetahuan untuk menyempurnakan diri, banyak. Dan pengetahuan kita tidak sebatas ibadah saja. Membutuhkan pengetahuan yang luas untuk sampai menjadi manusia sempurna. Itu dia. Kan nampak. Itu. Jadi Allah itu bekerja dengan alam ini. Allah tidak bertubuh zat. Allah tidak ada tubuhnya. Apabila Allah tidak bertubuh, itu artinya tubuhnya tidak bekerja. Perbuatan tubuhnya, perbuatan dirinya tidak ada. Artinya dia tidak bekerja, karena tubuhnya tidak ada. Jadi apabila Allah bekerja, yang bekerja itu apa? Alam. Bukan dirinya. Nah, hubungan antara manusia dengan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, hubungan itulah yang bekerja, mempengaruhi, atau mempengaruhi pembentukan jiwa raga manusia. Hubungan itu. Berhasil gagalnya manusia menjadi manusia sempurna, itu dipengaruhi oleh hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Itu deh. Ya. Nah, jadi Allah itu tidak bekerja. Karena tubuhnya tidak ada. Itu artinya dia tidak bekerja. Tubuhnya tidak bekerja. Itu. Jadi Allah itu sebuah kebenaran. Kebenaran dari proses alam. Nah, itu proses alam tidak ada yang salah. Nah, proses yang terjadi di daerah Indonesia, itu benar. Proses yang terjadi di Arab itu benar. Proses itu membawa manusia kemana? Atau daerah Arab bentuknya seperti itu. Alamnya seperti itu. Keadaannya seperti itu. Ya. Itu membangun sebuah proses. Proses yang ada di daerah Arab itu
membawa manusianya kemana? Membentuk manusianya jadi apa? Atau apakah proses itu sampai ya membentuk manusianya menjadi sempurna atau tidak? Ya. Kalau alamnya seperti itu tidak sampai itu. Tidak akan sempurna itu. Nah, itu sebabnya saya mengatakan Muhammad Rasulullah itu berdasarkan hukum alam, bukan manusia sempurna. Nah, itu. Karena dia berada di Arab. Nah, Muhammad Rasulullah orang suci, betul. Orang bersih, orang lurus, orang jujur. Nah, orang benar, betul. Akhlaknya bagus, betul. Tetapi keseimbangan jasmaninya, nah, fisiknya, nah itu, ya, itu bersandar kepada alamnya. Arab itu alamnya tidak seimbang, menyebabkan manusia yang tinggal di atasnya juga tidak seimbang. Nah, itu. Kalau tubuh kita tidak seimbang, itu jiwa raga kita agak jatuh. Gitu. Ya, artinya tidak lurus. Kalau kalau jiwa raga kita tidak seimbang, itu sama saja tidak lurus. Gitu. Ada yang jatuh, ada yang kurang di badan, tidak terangkat. Nah, itu dia. Ya, jadi ada ketentuannya. Nah, kapan manusia itu menjadi lurus? Kapan manusia menjadi sempurna? Nah, dengan apa disempurnakan? Itu ada ketentuannya, ada ilmunya, ada jalannya. Nah, itu. Ya, seperti kekuatan. Kalau badan kita lemah, itu kekuatan tidak ada di badan. Tapi kalau tubuh kita kuat, kekuatan itu tersimpan di badan. Nah, ada di badan. Nah, itu. Ya. Kekuatan itu terikat dengan fisik. Nah, kalau tubuh kita lemah, kekuatan itu hilang. Kalau tubuh kita kuat, kekuatan itu ada. Naik dia. Nah, itu terikat. Nah, seperti gerakan. Ya. Kalau gerakan-gerakan kita tidak teratur, nah, itu kemampuan kita lemah. Menurun. Tetapi kalau gerakan-gerakan kita teratur, itu meningkatkan kemampuan, kekuatan. Itu terikat itu. Jadi kemampuan manusia terikat dengan gerakan-gerakan. Nah, itu. Ya. Kalau teratur gerakannya, kemampuannya meningkat. Kalau tidak teratur gerakannya, kemampuannya menurun. Tuh, begitu pula alam. Kalau alam itu tidak sempurna, nah, badan kita jatuh. Tidak terangkat. Walaupun dia seorang rasul. Tetapi kalau alam itu sempurna, kemampuan kita meningkat. Naik. Tuh. Ya. Tuh. Naik dah. Itu hukumnya. Kenapa? Ya, itu perhitungan. Ya. Itu. Sehingga saya mengatakan orang sempurna itu, manusia sempurna, itu terlahir di Indonesia. Seluas ini wilayah Indonesia, itu di daerah mana?
Ada. Ya. Nah, jadi banyak hitung-hitungannya banyak. Ya, pemikiran umat Islam tidak sampai ke sini. Nah, ya, dalam pikirannya cuman pahala saja. Mengejar pahala, mengejar surga, itu saja yang ada di dalam pikirannya. Ya, tidak dia pikirkan, tidak dia hitung. Hukum sebab akibat tidak dia pelajari. Ya, ukuran-ukuran tidak dipelajari. Nah, itu seperti perbuatan. Kalau perbuatan kita berlebihan, tubuh kita jatuh. Nah, ya. Nah, itu dah. Tetapi kalau perbuatan kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kondisi badan kita, tubuh kita tidak jatuh. Tubuh kita naik. Itu akibatnya. Perbuatan yang berlebihan itu menguras tenaga. Apabila tenaga terkuras, tubuh melemah. Jatuh. Nah, itu hukumnya. Itu. Ya, apabila tubuh manusia jatuh, maka tubuhnya tidak terpelihara. Tidak sehat. Nah, itu. Untuk memelihara tubuh itu diperlukan tenaga. Terpeliharanya tubuh kita, jasmani rohani kita, nah, itu dipelihara dengan kekuatan, dengan tenaga. Nah, tetapi kalau kita tidak punya tenaga, tentu badan kita jatuh. Akibatnya tubuh kita tidak terpelihara. Atau ya, di situ tumbuh penyakitnya, rasa sakit tumbuh di situ. Atau ya, kalau badan kita lemah, di situ tumbuh rasa sakit. Ya, tumbuh panas di badan. Tapi kalau badan kita sehat, sakit tidak terasa di badan. Panas itu tidak ada. Tubuh kita segar. Itu hukum-hukumnya. Itu ketentuannya. Apakah ada orang mengaji seperti ini? Tidak ada. Itu. Ya, apakah ada orang berceramah seperti ini? Tidak ada. Ya, sebenarnya kan salah orangnya dah. Ya, orang yang diberi petunjuk itu kan salah sebenarnya dah. Orang ini yang diberi petunjuk ya, atau Imam Mahdi itu saya. Nah, cuman bagaimana caranya? Tidak pandai saya. Benar. Nah, itu. Bagaimana caranya untuk turun? Tidak mengerti. Itu. Ya. Jadi Allah itu kebenaran. Proses yang benar. Nah, tiap-tiap manusia mendapatkan akibat dari perbuatannya. Mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Itu dia. Ya. Di mana saja manusia berada, itu berakibat. Ada akibatnya. Hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sebuah daerah, itu ada akibatnya. Apakah baik akibatnya, buruk akibatnya, tentu tergantung dari daerah itu. Nah, tergantung dari kondisi alam itu. Itu. Ya, macam-macam. Dari. Nah, jadi proses itu benar.
hukum sebab akibat yang terjadi pada diri manusia, yang diterima oleh manusia, itu benar hukum itu. Tidak ada yang salah. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi itu yang dikatakan Allah Maha Adil. Nah, kan nampak. Allah Maha Adil. Ya. Allah tidak berpihak-pihak. Allah tidak condong kepada orang-orang tertentu. Tidak. Dia Maha Adil. Karena Allah itu sebuah kebenaran, hukum. Itu sebabnya kita mempelajari hukum. Mempelajari hukum alam. Nah itu. Ya. Walaupun kita bukan orang Arab. Ya, tetapi orang Indonesia. Nah, tetapi derajat orang Indonesia, kesempurnaan orang Indonesia itu lebih tinggi daripada orang Arab. Nah, itu harus dipahami. Itu berdasarkan hukum. Allah memberikan ganjaran kepada manusia itu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kesewenangan. Allah mengadili manusia itu diadili dengan kebenaran. Walaupun dia seorang rasul, dia mendapatkan keadilan. Nah, berdasarkan kebenaran. Tidak dikurangi, tidak ditambah. Apakah dia orang Arab, dia orang Indonesia, sama-sama mendapatkan keadilan. Berdasarkan kebenaran. Nah, itu. Akan nampak itu. Ya, itu prosesnya. Nah, jadi Allah itu, ya, itu adalah sebuah kebenaran. Yang benar itu proses itu. Proses itulah yang hidup di langit dan di bumi. Ya, proses yang tidak pernah berhenti. Ya, terus bekerja. Tidak pernah tidur. Nah, itu. Proses itulah yang terus bekerja, terus menerus. Ya, Allah tidak mati. Allah tidak tidur. Ya, proses itu yang bekerja siang malam, tiap waktu, tidak pernah berhenti. Nah, itu. Ya. Jadi Allah bekerja, bukan tubuhnya yang bekerja, tubuhnya tidak ada. Nah, ya, yang bekerja itu ya proses langit dan bumi, proses alam. Itu yang bekerja. Nah, itu deh. Sehingga kesempurnaan manusia itu dipengaruhi oleh proses alam. Berhasil atau gagalnya manusia menjadi manusia, ya, itu dipengaruhi oleh proses alam. Nah, itu. Kenapa ada? Nah, jadi itu yang diperhatikan. Jadi ilmu ini tidak dimiliki oleh manusia. Tidak ada ilmu ini. Dalam hadis tidak ada. Dalam Al-Quran pun itu tidak ditemukan. Nah, dalam kitab-kitab tidak ada itu. Tidak ada. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ilmu ini diperoleh setelah dipikirkan, dipelajari. Ya, saya mendapatkan ilmu ini tentu dengan berpikir. Ya, Allah mengatakan, pelajari tanda-tanda yang ada di langit dan di bumi. Pikirkan. Nah, itu. Ya. Nah,
di sana kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran. Itu dia. Ya. Tugas saya akan mempelajari, memikirkan. Kan itu tugas saya. Ya. Kemudian saya mendapatkan pengetahuan dari pelajaran itu. Ya, dari pemikiran itu. Itu. Nah, jadi Allah yang menjelaskan, Allah yang menerangkan. Kepada saya, apa yang terjadi sebenarnya pada manusia, apa yang terjadi sebenarnya pada langit dan bumi. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi pelajaran ini, petunjuk ini diturunkan, ilmu ini diturunkan kepada saya, tentu dipakai untuk menyelesaikan urusan. Atau dipakai untuk meluruskan segala sesuatunya. Dipakai untuk meluruskan pemahaman manusia tentang Allah, tentang Tuhan. Tentu untuk itu. Kalau saya tidak turun, bagaimana? Tentu manusia rugi. Kalau saya tidak turun, manusia rugi. Sebenarnya saya harus turun. Tapi bagaimana caranya? Tidak pandai. Tidak dimengerti. Kalau saya mengaku-ngaku, orang tidak percaya. Itu. Kan nampak. Itu deh. Nah, jadi inilah yang dikatakan kebenaran. Di hari akhirat segala sesuatu terang benderang. Nah, ini deh. Ya, dijelaskan segala sesuatunya. Dengan ilmu. Dengan bukti. Dengan alasan yang kuat. Itu dijelaskan itu. Itu kan tidak mudah. Benar. Saya bukan Nabi, saya bukan Rasul. Tapi saya dituntut untuk menjelaskan seterang-terangnya, sedetail-detailnya. Itu tidak mudah. Susah memikirkannya. Bagi orang yang mendengar itu biasa saja deh. Bagi saya tentu kesulitan untuk mendudukkan perkara ada, untuk menjelaskan ada. Apalagi kalau kita mempelajari Al-Quran itu tidak nampak kaji ini. Tidak nampak. Benar. Susah melihatnya. Nah, jadi Al-Quran itu dikatakan kulit. Tidak akan menyentuh Al-Quran sebenar-benarnya kecuali orang suci. Itu. Orang suci yang bisa melihat Al-Quran sebenar-benarnya Al-Quran. Isi Al-Quran. Al-Quran itu isi yang sebenar-benarnya akan kaji ini. Perhitungan. Kan itu isinya. Itu bukan cerita-cerita. Cerita itu kan membawa manusia ke dalam perhitungan. Kaji yang sebenarnya. Tetapi pemikiran manusia hanya sebatas cerita itu saja itu.
Bagi Allah itu kebenaran. Ya. Nah, kebenaran apa? Proses. Nah, proses itu tidak ada yang salah. Proses yang terjadi di Arab itu tidak salah. Proses apa yang terjadi di Arab? Nah, ada. Pelajarilah. Nah, itulah yang terjadi. Proses apa yang terjadi di Indonesia? Pelajarilah. Nah, itulah yang terjadi. Itu tidak salah proses itu. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi sempurnanya manusia itu dipengaruhi ya oleh proses itu. Bergantung kepada proses. Nah, itu. Proses itu sangat erat hubungannya dengan zat, dengan benda, dengan tubuh, dengan alam. Nah, proses itu yang mendorong pertumbuhan. Proses itu yang meluruskan yang bengkok. Proses itu mengangkat diri kita yang lemah. Nah, itu. Kenapa? Jadi salat itu apa? Salat itu sebuah gerakan. Gerakan ruku sujud. Nah, gerakan-gerakan ruku sujud itu menghidupkan proses di badan. Nah, tuh. Gerakan-gerakan ruku sujud dalam salat, gerakan-gerakan yang mampu meluruskan yang bengkok di badan. Nah, gerakan itu itu menciptakan proses di dalam tubuh kita, jiwa raga kita. Nah, proses itu membangun kekuatan. Nah, kekuatan yang mendorong pertumbuhan jiwa raga. Kekuatan yang dipakai untuk meluruskan yang bengkok di badan. Itu dia. Apabila gerakan-gerakan ruku sujud kita benar tepat, maka gerakan itu mendorong, ya, mendorong pertumbuhan. Tapi kalau gerakan-gerakan ruku sujud kita tidak tepat, itu tidak mendorong pertumbuhan. Di situ kerugiannya. Peliharalah salatmu. Yang dipelihara itu apa? Proses itu. Proses pembentukan. Proses pembangunan jiwa raga. Itu yang dipelihara. Proses itu terjadi apabila gerakan-gerakan salat, ruku sujud, itu tepat. Tetapi kalau salat kita main-main bagaimana? Salat kita santai, main-main. Ya, gerakan-gerakan kita tidak terarah, tidak tepat. Ya, itu tidak membentuk sebuah proses. Ya, tidak mendorong pertumbuhan jiwa raga. Habis itu kerugiannya. Itu rugi orang-orang yang lalai dalam salat. Itu deh. Manusia tidak memperhatikan. Itu. Ya. Kadang-kadang kita melihat orang salat, matanya entah kemana-mana. Ya, bukan ke tempat sujud matanya. Ya, matanya liar, melihat-lihat orang jalan.
Benar ya. Orang berada di depannya, itu yang dia lihat di dalam salat itu. Bukan ke tempat sujud matanya. Nah, itu tidak mendorong pembentukan jiwa raga. Nah, di situ kerugiannya. Manusia lalai dengan itu. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan, wahai orang-orang beriman, kapan engkau sebenar-benarnya ingat kepadaku? Kusuk kepadaku, kepada Allah. Artinya kusuk. Dalam menjalankan ibadah itu kusuk. Yang menyebabkan kita kusuk itu apa? Tentu ukuran ibadah. Kita pertahankan ukuran ibadah, tata cara ibadah. Ketentuan dalam ibadah kita pertahankan itu. Itu yang membuat kita khusyuk. Seperti sholat, gerakan-gerakan yang tepat itu dipertahankan. Gerakan yang teratur. Dari kita pertahankan. Ketenangan kita pertahankan. Mata kita lurus melihat ke tempat sujud. Itu dipertahankan sudah. Tujuan dari sholat itu dipertahankan. Mempertahankan itu. Benar. Itu khusyuk. Membangun kekhusyukan. Bertahan kita. Ketenangan kita pertahankan. Mata kita melihat kepada tempat sujud itu kita pertahankan. Pemikiran kita, pemahaman kita, pada ayat-ayat yang kita baca, kita pertahankan. Tujuan kita sholat itu kita pertahankan. Dengan itu kita mendapatkan kekhusyukan. Tetapi kalau kita liar bagaimana? Pikiran kita liar, mata kita liar, jiwa badan kita banyak bergerak. Itu tidak membangun kekhusyukan. Tidak terarah, tidak lurus. Dan itu tidak mendorong pertumbuhan, tidak mendorong pembentukan jiwa raga. Salat yang seperti itu sia-sia, rugi. Jadi banyak yang rugi. Ibadah manusia banyak yang ditolak. Tetapi manusia tidak sadar. Al-Quran mengatakan orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang mengira perbuatannya itu benar. Tetapi di hari akhirat ditolak oleh Allah, tidak diterima. Kita mengira ibadah kita benar, tetapi di hari akhirat ditolak. Itu gara-gara kita beribadah tanpa ilmu, tidak dipikirkan dulu, tidak dipelajari. Kenapa? Jangankan orang biasa, orang beriman saja itu diperingatkan itu.
Wahai orang beriman, kapan engkau sebenar-benarnya beriman kepadaku? Ya, itu artinya keimanan kita tidak tepat. Belum terarah kepada Allah, itu belum terarah. Belum lurus kepada Allah. Itu dipertanyakan. Wahai orang beriman, kapan engkau sebenar-benarnya beriman kepadaku? Itu. Jadi iman kita tidak lurus kepada Allah. Nah, iman kita bercampur. Seperti ibadah. Nah, ibadah yang kita kerjakan kita campurkan dengan dugaan. Itu bercampur namanya. Setiap ibadah sudah ada ketentuannya. Sudah ada aturannya. Sudah ada ukuran-ukurannya. Sudah ditetapkan. Nah, kita tambah dengan dugaan-dugaan. Diduga. Nah, ya, tambah ini, tambah itu. Nah, dapat pahala, dapat surga. Nah, kita tambah-tambah itu. Nah, itu. Jadi enggak tepat itu. Nah, jadi keimanan manusia adalah keimanan yang bercampur dengan dugaan. Ilmu diimani, dugaan pun diimani. Ya. Jadi ketetapan itu, apa yang sudah ditetapkan jangan dicampurkan dengan dugaan. Aturan-aturan yang ditetapkan itu jangan ditambah dengan dugaan. Jadi itu yang banyak. Sehingga iman manusia dipertanyakan. Iman manusia tidak lurus kepada Allah. Itu. Manusia tidak betul-betul berpegang kepada aturan yang sudah ditetapkan. Manusia belum berpegang teguh kepada ketetapan aturan yang sudah ditetapkan. Manusia belum berpegang teguh ke sana. Kenapa? Jadi kebanyakan kita itu menambah aturan, menambah ukuran, mengurang-urangi, macam-macam. Ada pula orang itu tambah ibadahnya, ya, supaya pahalanya bertambah banyak, macam-macam. Tidak dipikirkan itu. Ya, tambah sedikit lagi, tambah sedikit lagi, ya, supaya pahalanya bertambah pula. Itu kan dugaan itu. Allah memberikan ketetapan, aturan-aturan, itu ada tujuannya. Setiap perbuatan itu ada aturannya, ada ketentuannya, ada tata caranya. Tidak boleh dirubah-rubah, diganti-ganti. Ya, apa yang ditetapkan oleh Tuhan itu yang dipakai. Tujuannya untuk mendorong pembentukan jiwa raga manusia, meluruskan, menyempurnakan manusia. Jadi Allah lebih mengetahui ukuran apa yang dipakai, cara apa yang dipakai, ya, untuk menyempurnakan manusia. Allah lebih tahu. Bagaimana ibadahnya, bagaimana cara ibadahnya, ya, berapa ukurannya, kapan waktunya. Allah lebih mengetahui. Tujuannya untuk menyempurnakan manusia, membentuk jiwa raga manusia. Tetapi manusia menambah ukuran.
menambah ukuran, mengurang-urangi ukuran. Atau tentu pembentukan jiwa raga manusia tidak terjadi, gagal. Itu dia. Kenapa itu? Ada pula orang sholat tahajud. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Apa yang dicari? Itu. Dari. Ilmu itu dipakai untuk apa? Ukuran-ukuran itu tata cara dalam salat itu untuk apa? Tentu untuk menegakkan jiwa raga manusia, mengangkat. Bukan untuk menjatuhkan. Dari. Ya. Ahli surga apabila dia beribadah, itu sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Itu. Kalau kita bekerja sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita, itu memelihara diri kita, jiwa raga kita. Tetapi kalau pekerjaan kita berlebih-lebihan, menguras tenaga, ya, itu memberikan rasa sakit ke badan, melelahkan ke badan, menjatuhkan diri kita. Itu sudah keluar dari fitrah. Tidak sesuai lagi. Ya, kita sholat sampai bengkak-bengkak pula kaki kita. Itu sudah keluar itu. Sudah berlebihan itu. Ya. Itu sampai sakit kaki kita. Sholat terlalu banyak. Terlalu lama. Dari. Ya. Itu memberikan beban, memberikan rasa sakit. Itu dilarang. Itu ada. Manusia dituntut untuk memelihara jiwa raga. Ya. Jaga jiwa raga kita. Jangan sampai terluka. Jangan sampai sakit. Jangan sampai rusak. Jangan sampai kotor. Itu dipelihara. Tetapi kalau kita berlebih-lebihan, perbuatan yang berlebihan itu membebani diri. Itu merusak saraf-saraf. Itu dia, memberikan rasa sakit kepada diri kita. Itu sudah tidak benar itu. Kita membenarkan itu dari akan nampak. Jadi Allah lebih mengetahui ukuran-ukuran ibadah itu. Ukuran-ukuran ibadah, ukuran yang dipergunakan untuk membentuk jiwa raga manusia. Sementara kita menambah-nambah ukuran, mengurang-urangi. Nah, apa akibatnya? Tentu saja tidak terjadi pembentukan jiwa raga. Jadi di situ kerugiannya. Nah, kata kita sudah selamat itu. Nah, tetapi di hari akhirat itu ditolak itu, ibadah seperti itu. Nah, kalau kita kaji lebih dalam, lebih luas, maka kita akan melihat bahwa banyak kesalahan manusia. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia dalam beribadah. Itu menggagalkan tujuan beribadah. Atau, dan akibatnya ibadah manusia ditolak. Karena banyak yang salah. Kenapa manusia tidak mempelajari
Kalau di tangan saya terang benderang semuanya dah. Nah, itu dengan pelajaran ini kita melihat ya kebenaran diri kita, kesalahan diri kita itu terlihat itu. Apa yang kurang di badan kita, apa yang salah, atau ya berapa kebenaran diri kita, ya kebenaran perbuatan kita berapa banyaknya, itu bisa dilihat itu. Yang benar yang banyak atau yang salah yang banyak di badan kita. Nah, itu terlihat itu. Benar. Jadi di hari akhirat semuanya terang benderang. Diceritakan semuanya, dijelaskan dengan ilmu. Saya menjelaskan dengan ilmu. Kalau tidak, bagaimana caranya saya menjelaskan? Nah, tentu saya menjelaskan dengan ilmu, dengan bukti, dengan dasar hukum. Nah, itu sebabnya bisa dijelaskan. Nah, itu. Nah, kita nampak. Ya. Nah, jadi saya yang mendapatkan pelajaran itu, ilmu itu. Ya. Tetapi manusia tidak mengetahui, tidak sadar. Ya. Saya laki-laki yang diberikan petunjuk pelajaran itu, saya seorang penyeru memberikan peringatan pelajaran di hari akhirat. Itu saya orangnya itu. Nah, tapi kalau ini saya sampaikan kepada manusia, mereka tidak percaya. Tentu saya terpaksa diam. Tentu ya lebih baik mereka ya memikirkan sendiri ya, mempelajari sendiri ya. Pengetahuan ini kan bukan sembarangan ya. Kalau bagi orang yang pertama mendengar kaji ini bukan sembarangan ini. Ya. Ini sudah melebihi ini pemikiran ini. Ya, melebihi kemampuan seorang nabi, seorang rasul. Nah, itu deh. Nah, kan nampak. Ya. Nah, itu. Jadi itulah yang harus kita pahami, ya, kita pelajari, kita pikirkan, sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.